Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kuliah malam ini, terutama pada kuliah materi Pancasila. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Bagas Pumadani dengan NIM C41201999. Nama saya Setia Islamianda, NIM C41201378. Perkenalkan, nama saya Sultan Bayaki dengan NIM C41201366. Halo, perkenalkan nama saya Safa Atiara, NIM C41201074. Perkenalkan, nama saya Sigit Aditya Rukianto dengan NIM C41201660. Perkenalkan, nama saya Sofi Fitria Muna, NIM C41200-225. Perkenalkan, nama saya Sultan Dani Pratama dengan NIM C41200089. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas Pancasila sebagai paradigma pembangunan dan pertahanan. A. Definisi paradigma. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam nilai disiplin intelektual. Menurut Kamus Psikologi, paradigma diartikan sebagai salah satu model atau pola mendemonstrasikan semua fungsi yang memungkinkan dari apa yang tersajikan. Pengaruh aspek pertahanan dan keamanan. Selama ini, konsep pertahanan dan keamanan negara sering diartikan negatif, yaitu untuk mempertahankan kekuasaan dan meningkatkan supremasi kekuasaan negara. Dalam artian yang sesungguhnya, pertahanan dan keamanan merupakan upaya preventif untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia dari berbagai rongrongan, tekanan, maupun gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar negara Republik Indonesia. Menurut Deklarasi Bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia. Pertahanan mengandung makna suatu kemampuan bangsa untuk membina dan menggunakan kekuatan nasional guna menghadapi ataupun menangkal rongrongan, gangguan, ancaman, maupun tekanan dari luar. Adapun keamanan mengandung arti kemampuan bangsa untuk membina dan menggunakan kekuatan nasional guna menghadapi serta menangkal ancaman, gangguan, dan tantangan yang datang dari dalam negeri. Saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan dan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Yang pertama atau pasal pertama yaitu pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pasal yang kedua adalah hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pasal ketiga, pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Pertahanan negara disusun sebagai memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. D. Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan
dan keamanan pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah. Arah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan sebab demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer, di mana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri pada periode 1945 sampai 1950. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Sistem pemerintahan yang liberal sehingga lebih menekankan hak-hak individual. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terjalannya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan pada masa Orde Baru. Dilihat dari konteks zaman, upaya Soeharto tentang Pancasila diliputi oleh paradigma yang esensinya adalah bagaimana menegakkan stabilitas guna mendukung rehabilitas dan pembangunan ekonomi itu. Sebagaimana yang kita lihat dalam konsep P4 dengan esensi selaras, serasi, dan seimbang. Soeharto melakukan ijtihad politik dengan melakukan pemahaman Pancasila melalui apa yang disebut dengan P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Pada awalnya memang memberi angin segar dalam pengamalan Pancasila, namun beberapa tahun kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Walaupun terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penghormatan dari dunia internasional, tapi kondisi politik dan keamanan dalam negeri tetap rentan karena pemerintahan sentralistik dan otoritarian Pancasila dari taksiran sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan pada masa reformasi. Bentuk aktualisasi Pancasila sebagai paradigma membangun hankam yang santun adalah bahwa setiap alat negara yang ada bersatu padu dalam menjaga keutuhan NKRI serta melindungi segenap individu warga negara tanpa terkecuali. Profil alat negara tersebut harus benar-benar menampilkan penampilan yang netral, jujur, profesional, kreatif, inovatif, dan santun, serta mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam mengawal berbagai agenda besar perubahan bangsa pasca reformasi 77B, serta menjamin profesionalisme prajurit dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang secara regional maupun secara global. Pada masa pemerintahan SBY terdapat banyak sekali teroris yang masuk ke Indonesia, misal Amrozi, Imam Samudra. Namun dengan sistem keamanan Densus BB, terorisme mampu dibasmi. Peningkatan anggaran pertahanan Indonesia secara signifikan telah ditujukan selama era kepemimpinan Presiden SBY. Kekayaan Angkatan Bersenjata RI sebagai kekuatan sosial bersama sosial lainnya memiliki tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dan memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Poster kekuatan hankam. Poster kekuatan hankam mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan, dan gelar kekuatan. Terdapat 4 pendekatan yang digunakan untuk membangun postur kekuatan hankam, yaitu yang pertama, pendekatan ancaman, misi, kewilayahan, dan politik. Dalam konteks ini, perlu ada pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara masalah pertahanan dan masalah keamanan.
Pertahanan difokuskan untuk menghadapi ancaman dari luar negeri dan menjadi tanggung jawab TNI. Keamanan difokuskan untuk menghadapi ancaman dan gangguan dari dalam negeri dan hal ini menjadi tanggung jawab Polri. TNI dapat dilibatkan untuk ikut menangani masalah keamanan apabila diminta atau Polri sudah tidak mampu lagi karena kondisi ancaman yang meningkat ke keadaan darurat. H. Pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan. Konsepsi Hankam perlu mengacu kepada konsep wawasan Nusantara di mana Hankam mengarah pada upaya pertahanan seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah laut, udara, dan darat termasuk pulau-pulau besar dan kecil. Di samping itu, kekuatan Hankam perlu mengantisipasi prediksi ancaman dari luar sejalan dengan pesatnya perkembangan iptek militer yang telah menghasilkan daya gempur yang tinggi dan jarak jangkauannya jauh. Saya akan menyampaikan materi tentang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 merupakan pancaran dari Pancasila. 4 pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, mencakup 4 aspek kehidupan bernegara, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, yang disikat menjadi Poleks Sosbud Hankam. Aspek pertahanan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat 3, yang memiliki 2 makna, yaitu yang pertama, bahwa setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan profesinya masing-masing. Dan pasal 30 ini saya akan menyampaikan 2 ayat. Ayat pertama yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jika diartikan, pasal tersebut bermakna bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk ikut ambil bagian dalam pertahanan negara. Ayat kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara, masyarakat dapat melakukan tindakan bela negara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. J. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia. Sishanakramata yang kita anut selama ini adalah sistem pertahanan dan keamanan negara yang hakikatnya adalah perlawanan rakyat semesta. Dalam arti bahwa keamanan penangkalan yang diwujudkan oleh sistem ini sepenuhnya disandarkan kepada partisipasi, semangat, dan tekad rakyat yang diwujudkan dengan kemampuan bela negara yang dapat diandalkan. Kesemestaan harus dibina sehingga seluruh kemampuan nasional dimungkinkan untuk dilibatkan guna menanggulangi setiap bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, meskipun MPR telah dapat menetapkan peran TNI. Maka masih diperlukan payung hukum yang menjadi dasar dari perubahan fungsi dan organisasi. Sebagaimana diketahui, TAP MPR merupakan aturan dasar yang melalui undang-undang dapat berwujud verbindliche Rechtsnormen yang disertai pelaksaan dan hukuman. Tingkat pertama, undang-undang merupakan tempat selain untuk merinci aturan dasar yang terdapat dalam TAP MPR, juga untuk menjadikan aturan dasar itu mempunyai kekuatan memaksa hukum bagi pelanggar-pelanggarannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan pada hati Bapak dosen dan kawan-kawan sekalian, mohon dimaklumi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.